Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Semoga anak-anak selalu sehat dimanapun berada. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar materi kelas 4. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan membaca teks tentang suku Minang, siswa mampu menjelaskan keragaman sosial dan budaya provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dan lisan secara terperinci. 2. Dengan membaca teks tentang suku Minang, siswa mampu menyajikan keragaman sosial dan budaya provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dan lisan secara terperinci. 3. Dengan mengamati gambar dan langkah-langkah serta peragaan dari gambar, siswa mampu menjelaskan dasar-dasar gerak tari Bungon Jumpa dalam posisi duduk dengan benar. Anak-anak, apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Nah, sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Sekarang, ayo kita membaca. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah tersebut dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong.
Nah, sekarang kalian perhatikan, ini adalah rumah gadang ya, yang dikatakan sebagai gonjong ya. Ini adalah rumah gadang ya, bentuknya seperti itu. Di tepi-tepinya lancip ya, lancip, dan di tengahnya landai. Nah, itulah bentuk dari rumah gadang. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Anak-anak, coba silakan diperhatikan gambar berikut. Ya, yang sebelah kiri itu seperti bambu, ya, itu adalah saluang. Ya, bentuknya seperti itu. Itu namanya saluang. Nah, yang sebelah kanan itu ada talempong, ya, namanya talempong. Itu cara memainkan dengan dipukul. Kalau saluang, cara memainkannya adalah dengan ditiup. Nah, itu adalah saluang dan talempong. Nah, suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian. Di antaranya ada tarian Pasambahan dan juga ada tari piring. Ya, tari Pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Nah, coba kalian simak tarian Pasambahan dan juga tari piring berikut ini. Nah, itulah tadi tari Pasambahan dan juga tari piring. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khas. Ada rendang,
Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah rendang. Ada rendang. Sebenarnya seperti itu, kalian pasti sudah tidak asing lagi ya ketika kalian ke warung Padang. Di sana banyak sekali rendang. Nah, selain rendang ada juga sate Padang. Ya, ada sate Padang. Nah, bentuknya seperti itu. Kalian lihat, kalian perhatikan fotonya ya. Nah, ada juga dendeng balado. Nah, ada dendeng balado. Nah, silakan perhatikan dan kalau perlu silakan anak-anak juga mencoba ya, beli. Nah, ikut memeriahkan dan ikut melestarikan makanan khas daerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, anak-anak, apakah kamu masih ingat gerakan dasar dari tari Bungon Jumpa? Nah, ayo kita pelajari gerak dasar berikutnya. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar gerakan dasar tari Bungon Jumpa dalam posisi berdiri. Nah, apakah kamu masih ingat gerakan dasar tersebut? Nah, tentunya masih ingat ya. Ya. Nah, sekarang kita mengamati dan mempelajari serta mengingat-ingat gerakan selanjutnya. Kita lanjutkan gerakan yang selanjutnya, yaitu gerakan F. Kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, itu adalah gerakan tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Nah, hitungannya adalah 4 kali 8. Nah, selanjutnya gerakan G. Nah, kalian perhatikan foto ya, gambarnya diperhatikan. Tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali. Lakukan secara bergantian. Nah, hitungannya adalah 2 kali 8. Ya, kita lanjutkan gerakan H. Kalian perhatikan gambarnya. Ya, kedua tangan tepuk lurus ke depan. Tepuk ke tengah. Tepuk ke atas. Tepuk ke tengah. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika tepuk atas, badan diangkat. Jadi ketika tepuk atas, badan diangkat. Ya, seperti itu. Nah, hitungannya adalah 4 kali 8. Kita lanjutkan gerakan I. Kalian perhatikan gambarnya. Nah, kedua tangan memegang lantai. Serong ke kanan dan ke kiri.
Ditarik ke atas tangan lurus. Serong ke kanan dan ke kiri. Hitungan adalah 2 kali 8. Nah, itulah tadi gerakan-gerakan dasar tari bungon jumpa pada posisi duduk. Nah, anak-anak, sekarang kalian kerjakan tugas. Yang pertama, berikan contoh keragaman sosial dan budaya suku Minang. Kalian buat 2 contoh saja ya, 2 saja. Yang kedua, praktekkan gerakan dasar duduk tari bungon jumpa. Perhatikan instruksi dan peragaan dari gambar. Setelah itu silakan di video dan videonya diserahkan kepada gurumu. Nah, anak-anak, itulah tadi yang kita pelajari hari ini. Ya, ada alat musik daerah atau alat musik tradisional, ada tarian tradisional atau tarian daerah, dan juga makanan khas daerah. Ya, ada makanan khas daerah. Anak-anak, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.